حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk kepada pembahasan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, yaitu membicarakan masalah kesabaran. Kemudian kalam Ibnu Rajab sudah ya? Sudah, tayyib. Qala al-Imam, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitab Al-Madarij. Ini sudah kita baca belum? Belum. Tayyib, dalam Madarij Salikin untuk lafaz yang ini kita belum menemukan, wallahu a'lam. Dan yang agak mirip-mirip pun kita belum mendapatkan. Kita sudah coba mencari yang barangkali agak mirip sedikit, karena memang sering Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, walaupun ini kitab yang terbaik kata Syekhuna Yahya, syarah yang terbaik, tetapi muskilahnya adalah apa, beliau agak merubah-rubah kalimat sedikit, sehingga kadang kita susah untuk mencari. Yaitu apa? Beliau ikut gaya Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, yaitu meriwayatkan dengan makna. Meriwayatkan suatu kitab dengan makna. Ini agak mempersulit memang jadinya. Baik, apa kata Ibnul Qayyim yang disebutkan dari Madarijus Salikin? Wa tamamus sabr, dan kesempurnaan sabar itu bagaimana? Ayyakuna kama qala Allah, yaitu seperti firman Allah, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar di dalam mencari wajah Rabb mereka. Al-ayah. Wa aqwahu, kesabaran yang paling kuat, ayyakuna billah mu'tamidan alaih, yaitu dia bertopang kepada Allah, yaitu bersandar kepada kekuatan Allah. La ala nafsih, bukan bertopang dan bersandar kepada dirinya sendiri. Wala ala ghairihi minal khalaq, ataupun bertopang dan bersandar kepada makhluk yang lain. Jelas sekuat apapun manusia, dia adalah apa? Masih sangat lemah. Allah Ta'ala sendiri berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah engkau, dan engkau tidak punya kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Siapa yang diajak bicara? Nabi Muhammad SAW, yang akalnya adalah paling kuat, yang badannya adalah paling kuat, yang juga apa? Mentalnya juga paling kuat. Itu pun Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman seperti itu, wa ma sabruka illa billah, tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya yang paling mulia dan paling kuat ini, beliau nabinya paling mulia, dan untuk di kalangan umatnya beliau adalah paling kuat. Badan beliau 30 kali lipat kekuatan manusia biasa. Itu pun Allah Ta'ala telah berfirman apa? Walaula ang sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan engkau wahai Rasulullah, niscaya engkau hampir-hampir akan condong kepada mereka sedikit saja. Jadi memang apa? Sabar itu harus dengan apa? Pertolongan Allah. Kalau tidak, kita tidak akan mampu satu darah pun untuk melangkah ke depan, dan tidak mampu untuk bertahan satu saat pun menghadapi ujian. Baik. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid mengatakan, wa qad takasaratil adillatu 'alal hasi 'alas sabr, dan telah banyak dalil-dalil yang mendorong untuk bersabar, wa targhibi fih, dan menyemangati manusia untuk bersabar. Wasana'i ala ahli, dan sanjungan kepada orang yang sabar. Qala al-Imam Ahmad zakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an fi kitabih. Imam Ahmad berkata, Allah menyebutkan kesabaran dalam 90 tempat di dalam kitabnya. Dan ini ucapan Imam Ahmad ini juga dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Idatus Sabirin muka surat yang ke-57.
Dan juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Taib. Wa fil ayah isbatu sifatil hukmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat tadi wasbir li hukmi rabbik, ada penetapan sifat hukum untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia sebagai apa? Pengatur segalanya, pemutus urusan semuanya, dan seterusnya. Wa qad taqaddamatil isyaratu ila taqsimihi ila qismain, dan telah berlalu isyarat tentang pembagian hukum itu kepada dua macam. Hukmin syar'iyyin dini, yaitu hukum syar'i, hukum keagamaan, wa hukmin qadari kauni, yaitu hukum takdir, hukum yang bersifat kejadian alam ini. Fa syar'i, hukum syar'i muta'alliqun bi amrih, terkait dengan perintah-perintah Allah itu, untuk sholat, untuk zakat, ini semua hukum syar'i. Wal kauni, hukum yang bersifat yaitu alami, takdir, muta'alliqun bi khalqih, yaitu dia terkait dengan penciptaan yang Allah Ta'ala lakukan. Itu hukum. Allah menghukumi bahwasanya gajah itu badannya beratnya sekian, menghukumi bahwasanya gajah itu kalau melahirkan adalah apa? Dia tidak mampu untuk jongkok, tidak mampu untuk tiduran, tapi harus berdiri. Maka Allah telah menetapkan, menghukumi bahwasanya apa? Gajah kalau melahirkan itu dia mencari apa? Mencari perairan. Agar apa? Agar janinnya itu yang keluar dia akan apa? Jatuh di tempat yang lunak, yaitu di air. Ini lain antara apa? Antara gajah dengan monyet atau binatang-binatang yang lain, antara kucing dengan apa? Misalkan dengan tupai. Semuanya telah Allah Ta'ala kasih hukum yang bersifat kauni, terkait dengan takdir. Wa huwa subhanahu lahul khalqu wal amr, dan Allah yang maha suci hanya milik dia sajalah penciptaan dan perintah, yaitu apa? Hukum syar'i, hukum kauni dengan hukum syar'i semuanya adalah milik Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ala lahul hukm, ketahuilah hanya milik Allah lah hukum itu. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan itu adalah apa? Ketetapan di dalam Al-Quran. Tayyib. Wa hukmuhu ad-dini at-talabi. Sekarang pembahasan kembali kepada case yang pertama. Jenis hukum yang pertama yaitu hukum keagamaan, hukum syariah. At-talabi, yang berisi tuntutan, dituntut untuk puasa, sholat, haji, dan yang semacam itu. Nau'an, dia itu ada dua macam. Bihasabil matlub, yaitu sesuai dengan apa yang dituntut. Fa innal matlub in kana mahbuban lah, perkara yang dituntut tadi kalau dia itu dicintai oleh Allah, fal matlub fi'luh, maka yang dituntut adalah dia itu dikerjakan. Allah cinta dengan apa? Dengan sholat, maka kita sholat. Allah mencintai zakat, maka kita zakat. Allah mencintai apa? Berbakti kepada orang tua, kita berbakti pada kedua orang tua. Allah merintahkan dan mencintai, yaitu bersikap baik kepada para makhluk, kita bersikap baik kepada para makhluk. Allah mencintai jihad, kita juga apa? Mengerjakan jihad sesuai dengan yang disyariatkan. Imma wujuban wa imma istihbaba, yaitu boleh jadi sampai tingkat wajib, boleh jadi juga apa? Mustahab. Wa in kana mabghudhan lah, kalau yang dituntut tadi adalah perkara yang dibenci oleh Allah, fal matlub tarkuh, maka yang dituntut adalah apa? Kita meninggalkannya. Ada tuntutan, tapi bukan tuntutan untuk mendatangi, tapi tuntutan untuk menjauhi dan meninggalkan. Imma tahriman wa imma karahah, boleh jadi berupa pengharaman, boleh jadi adalah berupa kemakruhan. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Contohnya apa? Makan dengan tangan kiri, atau apa? Mencaci maki kawan, atau apalagi bahkan membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, membuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah perkara-perkara yang Allah benci, tapi tingkatnya bahkan apa? Haram. Kalau yang makruh misalkan apa? Yaitu minum sambil berdiri alal khilaf, atau makruh yang lain contohnya apa? Yaitu menolak minyak wangi, yaitu ada orang kasih minyak wangi kita menolak. Ini makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Dan perkara-perkara yang lain yang tidak sampai haram tetapi Allah Ta'ala membencinya. Wa dzalika aidan mauqufan 'ala sabr, dan itu semua keadaannya adalah dia tergantung kepada kesabaran.
Menjalankan perintah ini perlu sabar. Menjauhi larangan ini juga perlu sabar. Wallahul musta'an. Fahada hukmuhud dini asy-syar'i. Inilah hukum Allah yang bersifat keagamaan dan syariah. Wa amma hukmuhul kauni, adapun hukum Allah yang bersifat alami atau takdir, wa huwa ma yaqtadihi wa ma yuqaddiruh, yaitu perkara yang Allah Ta'ala tetapkan dan Allah Ta'ala tentukan alal ibad, kepada para hamba, minal masoyib, yaitu berupa musibah-musibah, allati la sun'alahu fiha, yang mana hamba itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dia sudah berusaha membangun rumah baik-baik dan sudah mendaftar kelayakan kepada bomba, tahu-tahu di malam kesekian ada kebakaran, bukan dia yang berbuat, tapi ternyata barangkali ada binatang malam yang lewat menyebabkan terjadinya, nggak tahu apa itu, iltimas, korsleting, akhirnya terjadi kebakaran dan seterusnya, tanpa dia yang berbuat, si hamba ini. Takdir musibah. Tayyib. Fa gharduhu as-sabr 'alaiha. Maka yang dituntut dari orang tadi adalah sabar di dalam memikul musibah tadi. Wa amma wujubur ridha, adapun wajibnya untuk ridha, fiha qaulan lil ulama. Ulama punya dua pendapat. Ridha itu wajib atau tidak, ridha dengan takdir. Ridha dengan takdir. Kalau sabar terhadap ridha dengan musibah. Kalau sabar terhadap musibah ini wajib. Tapi kalau ridha dengan musibah terjadi perselisihan. As-sahhuhuma, yang paling sahih annahu mustahab. Ya, dia mustahab dan itu yang benar. Karena tidak ada satu dalil pun yang mengatakan wajib untuk ridho terhadap musibah. Tapi sabar terhadap musibah, dalilnya banyak. Wasbir, itu perintah. Kalau irdho nggak ada. Tapi pujian, itu banyak terhadap orang yang ridho. Baik. Qal faraja'ad dinu kulluhu ila hadhil qawaidis salas. Maka agama itu semuanya kembali kepada tiga ketentuan ini, tiga kaidah. Fi'lul ma'mur, fi'lil ma'mur, mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarkil mahdzur, dan menjauhi apa yang dilarang, wa sabri 'alal maqdur, dan bersabar terhadap apa yang ditentukan, yang ditakdirkan. Intaha min kalam Ibnul Qayyim, selesai dari ucapan Ibnul Qayyim. Dalam apa tadi? Dalam Ilatus Sabirin. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.